Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah apa kabar anak-anak semua? Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, Mbak Riani baik, ada Mas Irfian juga baik. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, Amin. baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, oke. Nah, sekarang kita sudah berdoa. Nah, kita akan mempersiapkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Siap. Oke, bukunya sudah disiapkan? Sudah, Ibu. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Oke, baik. Nah, oke anak-anak, untuk presensi hari ini, Ibu akan menggunakan link Google Form yang udah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Oke, anak-anak sekarang boleh dicek di grup WhatsApp mengenai link untuk presensi pada pagi hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Sudah, Bu. Oke, sudah. Oh ya, ini juga sudah masuk. Oke, ada Mbak Riani hadir dan Mas Irfian juga hadir. Nah, pada pagi hari ini, oh ya, sebelumnya Ibu akan share screen dulu ya. Untuk materi pada pagi hari ini, kita akan menggunakan PowerPoint interaktif. Nah, apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke, sudah bisa dilihat. Oke, nah pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Oke, kita mulai. Kita akan menuju ke materi dahulu ya. Nanti kita ada materi dan kita akan ada kuis. Nah, ini yang pertama ada materi. Oke, nah pada kali ini, ya anak-anak apakah sudah pernah melakukan wawancara? Sudah, Bu. Oke, sudah pernah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Jadi, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan apa? Sebuah pertanyaan. Oke, pintar. Nah, di sini Ibu ada video, namun video ini tidak akan Ibu share secara penuh. Nanti Ibu akan share di grup, begitu ya. Nah, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk video cara membuat pertanyaan wawancara. Oke.
Oke, Ibu ulangi. Oh iya, mohon maaf. Ada kesalahan teknis. Nah, di dalam video tadi, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Oke. Oke, nah itu diperhatikan ya anak-anak. Baik, Ibu. Oke. Nah, tadi anak-anak sudah melihat video mengenai, cara membuat pertanyaan sebelum wawancara. Nah, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari video tadi kita dapatkan yang namanya 5W1H. Apa itu? W yang pertama adalah what, artinya apa. W yang kedua adalah why, yang artinya mengapa atau kenapa. Kemudian yang selanjutnya, W yang ketiga adalah who, yaitu siapa. Yang keempat ada where, di mana. Yang kelima ada when, kapan. Kemudian yang selanjutnya ada how many, berapa, dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Nah, apakah masih ingat kata tanya apa itu untuk menanyakan apa, berfungsi untuk apa? Coba Mas Irvian bisa menjawab. Menanyakan sebuah tema atau topik. Oke, pintar. Yang selanjutnya, untuk kata why atau mengapa, coba Mbak Riani bisa menjawab fungsinya untuk apa?
Mengapa itu digunakan untuk menanyakan apa ya Bu? Riani lupa. Oke, mungkin Mas Irfian bisa membantu sebelum Ya, Ibu yang menjawab? Untuk yang mengapa ya, Bu? Iya, yang mengapa. Untuk mengetahui sebuah alasan tertentu kayak gitu, Bu. Oke, iya benar banget. Jadi untuk yang mengapa itu untuk menanyakan sebab atau akibat. Bisa juga tadi Mas Irfian bilang mengenai alasan. Oke, selanjutnya, Bu, siapa? Siapa? Yuk, siapa berfungsi untuk menanyakan orang. Oke, menanyakan Ini orang siapa? atau subjek. Kemudian yang selanjutnya ada where, di mana. Fungsi di mana adalah untuk Menanyakan tempat atau Tempat. letak. Oke, pintar untuk menanyakan tempat. Nah, selanjutnya when atau kapan. Itu untuk menanyakan. Waktu. Oke, pintar untuk menanyakan waktu. Nah, kemudian ada how many. How many itu berapa? Oke, berapa? Itu untuk menanyakan Jumlah. jumlah. Oke, pintar. Ini berarti semua udah menyimak video dengan baik. Dan yang terakhir nih, ada how atau bagaimana. Itu kata tanya yang berfungsi untuk. Untuk apa ya, Bu? Tadi agak sedikit lupa. Oke, Mas Irfian lupa. Kemudian Mbak Riani, apakah masih ingat? Bagaimana itu? Lupa juga, Bu. Oke, jadi Ibu jelaskan. Iya, ada 5W dan 1H. Oke, jadi untuk bagaimana itu adalah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan cara. Oke, udah paham? Udah ingat? Ingat, Udah, Ibu. Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita akan latihan. Oke, buatlah daftar pertanyaan dengan aspek 5W1H berdasarkan gambar di samping. Oke, sekarang anak-anak mengamati gambar yang ada di dalam PPT. Yang pertama ada what. Nah, siapa nih? Mbak Riani atau Mas Irfian yang ingin membuat daftar pertanyaan dengan kata tanya apa? Riani. Oke, Mbak Riani, silahkan. Kata apa yang sedang dilakukan oleh siapa Bu namanya? Misal namanya Ani. Apa yang sedang dilakukan oleh Ani? Oke, pinter. Nah, kemudian yang kedua, ada kata tanya mengapa. Yuk, siapa yang mau bikin pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mengapa? Saya, Bu. Oke, Mas Irfian. Apa Mas Irfian? Mengapa Ani menanam pohon? Oke, mengapa Ani menanam pohon? Oke, bisa itu menjadi daftar pertanyaan. Yang selanjutnya, ada kata tanya who atau siapa. Yuk, Riani. oke, Mbak Riani. Siapa yang setiap hari menyiram tanaman? Oke, siapa yang setiap hari menyiram tanaman yang sudah ditanam? Boleh banget dijadikan dalam daftar pertanyaan. Nah, yang selanjutnya ada di mana? Yuk, siapa Mas Irfian? Di mana Ani menanam pohon? Oke, di mana Ani menanam pohon? Bisa banget juga dimasukkan dalam daftar pertanyaan. Yang selanjutnya ada kapan. Nah, ini yuk siapa? Kapan? Riani lagi. Riani lagi yuk. Kapan waktu Ani menyiram tanaman? Oke, jadi kata tanya kapan tadi kapan waktu Ani menyiram tanaman. Nah, itu juga bisa dijadikan daftar pertanyaan untuk gambar yang ada di dalam PPT. Nah, yang terakhir how atau bagaimana. Coba Mas Wian nih, yuk bikin pertanyaan. Bagaimana? Hmm?
Bagaimana cara Ani merawat tanaman supaya sehat? Oke, bagaimana cara Ani merawat tanaman supaya sehat? Nah, oke, jadi anak-anak sudah membuat daftar pertanyaan yaitu 5W1H. Oke, aplaus untuk kita hari ini. Oke, anak-anak sudah pintar, sudah paham bagaimana cara membuat daftar pertanyaan dalam melalui sebuah gambar. Oke, yang selanjutnya, nah perlu kamu ketahui nih. Oke, masalah keseimbangan di lingkungan. Oke, tadi kan Ani menanam tanaman. Nah, fungsi untuk menanam tanaman itu sendiri apa? Hayo, ada yang tahu? Coba. Yuk, siapa yang tahu? Oke, Mbak Riani. Ya itu ya, kalau salah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, coba dijawab dulu. Apa tadi pertanyaannya, lupa. Pertanyaannya, nah tadi kan Ani itu menanam tumbuhan, merawat tumbuhan. Nah, fungsinya Ani menanam tanaman itu untuk apa? Supaya itu salah satu menanam pohon itu salah satu cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Oke, pintar. Jadi, salah satu cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan itu dengan menanam tanaman dan merawat pohon. Oke. Nah, keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan atau tekanan yang timbul baik dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan untuk menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Oke. Jadi keseimbangan lingkungan itu sangat penting karena sumber daya alam itu membutuhkan lingkungan untuk tempat berkembang biak dan melangsungkan hidup. Nah, selain keberlangsungan hidup SDA sangat dibutuhkan oleh manusia agar manusia juga dapat hidup dan memenuhi kebutuhan selama hidupnya. Gitu. Jadi keseimbangan lingkungan itu sangat penting supaya apa? Semua makhluk hidup yang ada itu bisa terpenuhi kebutuhannya dan bisa bertahan hidup. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya ada pertanyaan nih. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga keseimbangan lingkungan? Yuk coba Mbak Riani atau Mas Wian, ada yang ingin menjawab? Saya Bu mau mencoba Bu. Oke, Mas Wian, yuk untuk pertanyaan ini, Mas Wian jawabannya apa? Lingkungannya akan rusak Bu. Lingkungannya akan rusak. Jadi ketika kita tidak menjaga keseimbangan lingkungan, maka lingkungan kita akan rusak. Nah, contoh kerusakan lingkungan apa aja? Mari kita lihat. Oke, jika kita tidak dapat menjaga keseimbangan lingkungan, maka yang akan terjadi adalah tadi ada kerusakan bencana alam seperti banjir, kemudian ada tanah longsor, kekeringan, seperti itu. Nah, ini ada gambarnya nih. Nah, ini ada gambar tanah longsor ini. Kemudian ada banjir. Nah, di sini ada kekeringan karena tidak ada air. Nah, kemudian timbul berbagai penyakit dari ketidakseimbangan lingkungan seperti penyakit karena polusi udara yang menyebabkan ini apa? Gambarnya ada anak yang terkena penyakit Asma. Oke. Dan paru-parunya menjadi sesak. Akhirnya dia batuk-batuk kayak gitu. Makanya kita harus menjaga keseimbangan lingkungan, terutama untuk mengurangi polusi udara yang ditimbulkan dari sepeda motor, kemudian dari pabrik-pabrik. Kita harus melakukan reboisasi. Oke. Nah, yang terakhir ada kepunahan SDA baik hewan, tumbuhan, dan lainnya. Nah, ketika kita tidak menjaga keseimbangan lingkungan, maka hewan dan tumbuhan itu akan kehilangan tempat tinggalnya. Ketika dia sudah tidak punya tempat tinggal, makanannya sudah tidak terpenuhi, maka mereka akan punah. Jadi tidak ada lagi di kehidupan. Tuh. Nah, ini contohnya. Wah, hewan apa ini yang sudah mengalami kepunahan?
Yuk, gambar apa ini? Hewan apa? Badak Badak. bercula satu. Oke, pintar. Iya. Ada badak berjula satu. Satu. Nah, kemudian ada bunga apa ini? Ayo, ada yang tahu ini bunga apa? Bunga bangkai. Bunga bangkai atau yang biasa disebut dengan Rafflesia arnoldii. Arnoldi. Oke, pinter. Nah, jadi itu tadi beberapa kerusakan ketika kita tidak menjaga lingkungan. Maka kita harus menjaga lingkungan. Selalu menjaga lingkungan itu contohnya gimana tadi? Merawat tumbuhan. Tuhan. Oke, juga mengurangi polusi. Polusi. Oke. Yang selanjutnya. Nah, ada nggak nih masalah keseimbangan yang terdapat di lingkungan rumah? Coba di lingkungannya Mbak Riani, adakah ketidakseimbangan lingkungan? Misal ada pencemaran udara, apakah ada longsor, gitu? Ada nggak di lingkungan Mbak Riani? Ada Ibu, kemarin itu banjir karena masyarakatnya buang sampahnya sembarangan, jadinya banjir. Nah, itu salah satu ketidakseimbangan lingkungan, terjadilah banjir. Makanya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Mas Irfian, di lingkungan Mas Irfian ada nggak kerusakan lingkungan akibat ketidakseimbangan lingkungan? Ada nggak? Ada, Bu. Ada, contohnya apa? Kemarin saat hujan lebat terjadi tanah longsor Tanah karena longsor. hutannya gundul. Oh iya, nah itu makanya ketika kita menebang pohon untuk keperluan, nah tapi kita juga harus mengimbangi dengan menanam pohon kembali. Oke, pintar. Lanjut. Nah, tadi kita membahas tanah longsor. Tanah longsor itu terjadi karena ada lereng. Lereng itu nanti bisa dalam daerah yang dataran tinggi, termasuk dia dataran tinggi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai tentang lingkungan. Nah, di sini ada gambar pantai nih. Oke, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi, pantai itu yang membatasi daratan dan lautan. Oke. Nah, kemudian tapi pantai itu jika terawat, dia akan menjadi subjek wisata. Contohnya itu yang ada di Yogyakarta itu ada apa? Pantai apa? Parangtritis. Parangtritis, kayak gitu. Nah, di situ ada biota-biota laut yang hidup di sana. Nah, itu maka kita harus menjaga lingkungan yang ada di pantai. Yang selanjutnya, nah, dataran tinggi. Nih, dataran tinggi. Tadi di tempat Mas Irfian ada tanah longsor. Ketika ini gundul semua, nah ini kan hijau banyak tanamannya. Tapi ketika dia gundul, maka dia akan terjadi tanah longsor ketika hujan turun sangat lebat. Oke, dataran tinggi adalah apa? Permukaan bumi yang memiliki ketinggian 500 meter di atas laut. Nah, dataran tinggi biasanya digunakan untuk tempat objek wisata dan perkebunan. Oke, jadi kalau dataran tinggi itu sangat cocok untuk perkebunan. Oke, nah contohnya itu ada di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, yang selanjutnya ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200. Kalau dataran tinggi tadi sekitar 500, kalau yang ini 200. Nah, kemudian kalau dataran rendah ini biasanya terdapat di pesisir pantai dan biasanya untuk pertanian, peternakan, perumahan, serta industri. Oke, nah materi kita pada hari ini sudah selesai. Nah, hari ini Ibu ada kuis nih supaya anak-anak paham nggak tentang materi pada hari ini kayak gitu. Mari kita kuis. Sudah siap anak-anak? Siap. Sudah. Oke, sudah siap. Mari kita klik kuis. Oke. Kuis yang pertama.
Apa perbedaan kata tanya siapa dan di mana? Yuk, siapa? Riani, Oke, Mbak Riani duluan nih. Yuk, apa jawabannya? Perbedaan kata jawabannya yang A. yang A, Siapa apa? itu digunakan untuk menanyakan orang, sedangkan di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Wah, pintar. Oke, coba lihat jawabannya. Wah, Yeay. yeay, benar. Oke. Selanjutnya. Nah, ini. Orang yang diwawancarai disebut, yuk, siapa? Saya Bu. Wah, Yang B. kali ini. Oke, Mas Irfian. Yuk, apa jawabannya Mas Irfian? Yang B Bu, narasumber. Narasumber. Oke, kita cek jawabannya. Wah, yeay, benar. Oke, jawaban Mas Irfian benar. Oke, untuk soal kuis selanjutnya. Nah, di bawah ini merupakan hewan yang sudah mengalami kepunahan, yaitu, yuk, siapa? Jawabannya yang B, Bu. Oke, Mbak Riani ini. Jawabannya yang B. Berarti apa? Gajah. Gajah. Coba kita cek betul apa salah. Ya, salah. Jadi, untuk yang hewan yang sudah mengalami kepunahan itu adalah badak berjula Satu. Oke, diingat-ingat ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Yuk, habitat asli hewan komodo. Yuk, siapa yuk? Saya Bu. Oke, Mas Irfian. Yang B. Nusa B, Tenggara. Nusa Nusa Tenggara. Oke, coba kita cek jawabannya. Klik. Wah, jawaban Mas Irfian benar. Jadi komodo itu dari Nusa Tenggara. Oke, kita kuis selanjutnya. Nah, nih, berapa ketinggian dari dataran tinggi? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan, yuk. Siapa, ayo? Ya udah Irfian aja. Oh, Mas Irfian. Oke, yuk. Yang A, Bu. Yang A. Coba kita lihat jawaban Mas Irfian 800. Yang A. Coba kita lihat. Klik. Ya, salah. Oke, jadi untuk dataran tinggi itu tingginya ada 500 mdpl. Oke. Yuk, kuis selanjutnya. Nah, dataran rendah biasanya digunakan untuk, yuk, dataran rendah. Siapa? Riani. Oke, Mbak Riani, jawabannya apa? Jawabannya B. Peternakan. B. Untuk peternakan. Oke, mari kita cek. Klik. Wah, benar. Oke, jadi di dataran rendah itu untuk peternakan. Oke, kita selanjutnya. Wah, udah selesai ternyata. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Kayak gitu nih katanya. Oke, nah baik anak-anak. Itu tadi materi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita, karena anak-anak sudah mengerjakan kuis sekaligus mereview apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang tadi apa? Wawancara tadi yang kita dapatkan 5W1H. 5W1H itu untuk membuat daftar pertanyaan. Pintar. Oke, Mas Irfian pintar. Oke, yang selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang apa lagi? Tentang cara melestarikan keseimbangan di lingkungan. Cara melestarikan keseimbangan di lingkungan. Contohnya dengan cara apa? Ada yang masih ingat? Cara tidak membuang sampah sembarangan. Reboisasi. Oke, pintar. Yang selanjutnya kita tadi sudah mempelajari mengenai kenampakan alam. Ada 3 nih, masih ingat? Yuk. Pantai. Pantai. Dataran tinggi. Dataran rendah. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, pembelajaran kita sudah selesai, anak-anak sudah mereview. Nah, bagaimana perasaannya? Senang?
Senang. 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 Oke, besok berarti sudah siap untuk belajar di pertemuan yang selanjutnya. Nah, mungkin dari Ibu sekian, banyak sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk anak-anak jangan lupa jaga kesehatan. Oke, nah nanti semoga kita masih bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Oke. Nah, sekarang tadi kita mulai dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari Budiah sekian, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa anak-anak. Dadah, Ibu. Dadah, Ibu.